Lepas aja maskernya. Pidato selanjutnya akan disampaikan. Pidato selanjutnya akan disampaikan oleh saya, perwakilan Sekolah Indonesia Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru Sekolah Indonesia Bangko. Yang saya hormati Bapak Rian dan teman-teman saya sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena telah melimpahkan dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan berpidato tentang kecanggihan teknologi. Manfaat susah banget tuh ya. Pada era ini sudah banyak masalah teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihan kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat pekerjaan kerja. Namun tetap ada yang menerima dan merespon secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi. Teknologi sudah ada secara tidak langsung telah meningkatkan budaya sehari yang telah ada. Teman-teman sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi. Teknologi sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon bergenggam. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Kita biasanya memanfaatkan untuk mencari informasi yang benar, seperti permainan yang disediakan internet. Demikian pidato ini saya sampai dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pidato selanjutnya akan disampaikan oleh Adelin sebagai Menteri Namanya baru belajar ngomong. Menteri Pendidikan. Selamat pagi yang terhormat para teman-teman dan Bapak Guru yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dari Indonesia selaku Menteri Pendidikan akan membacakan naskah pidato tentang pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi perkembangan individu dan kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, kita mampu membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan juga memiliki karakter yang kuat. Pentingnya pendidikan tidak hanya terletak pada penguasaan materi pelajaran, tetapi pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan membentuk karakter yang menghargai toleransi, kerjasama, dan integritas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guru sebagai garda terdepan perlu dihargai dan diberdayakan.
untuk memberikan pembelajaran yang inspiratif dan relevan. Tidak hanya itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan bangsa. Mari kita wujudkan sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan memberi peluang yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan global dengan kepercayaan diri dan keterampilan yang handal. Jadi dengan demikian, pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Sekian pidato dari saya. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berpidato, dan maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi dan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewa sebagai siswa sekolah Indonesia Bangkok. Tadi kan pas Adeline ngomong tadi aku dengernya gini. Dewa, ya, aku mau scroll lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya tadi? Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu, sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya, walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Hey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca artikel detik kedua 9 contoh teks pidato tentang pendidikan singkat dan mudah. Ini kepada Dewa. Selanjutnya pidato akan disampaikan
disampaikan oleh Kenzi selaku Gibran Abdul Hidayah. Satpam. 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 Roblox. Satpam. Pertama-tama kita panjatkan syukur. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa semoga keluarganya, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan saya banggakan. Jadi acara ini pada kesempatan yang bahagia ini saya selaku Ketua Satpam akan menyampaikan sepatah dua kata tentang keamanan lingkungan sekitar kita. Keamanan lingkungan kita banyak macamnya, seperti satpam, kasir, satpol, KP, polisi, dan juga tukang ronda yang biasa berjaga di malam hari. Keamanan lingkungan ini dibutuhkan untuk menjaga, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama di lingkungan sekitar kita ini. Keamanan lingkungan yang sekitar masyarakat, terutama lingkungan sekitar kita ini. Keamanan lingkungan yang sering dilaksanakan yaitu ronda. Kegiatan ronda malam ini diadakan agar dilakukan secara bergiliran dan sudah dibentuk jadwal sendiri. Ronda juga merupakan bentuk sosialisasi dan juga partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Maka dari itu diperlukan penjagaan keamanan lingkungan agar tercipta lingkungan yang aman dan tercipta suasana yang damai dan tenang. Jadi ayo kita mulai menjalankan ronda di malam hari untuk keamanan lingkungan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun kata yang tidak bisa dicerna oleh para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kenzi. Selanjutnya pidato akan disampaikan oleh Faiz sebagai Iyalah, bukan siswa. Faiz sebagai siswa sekolah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Guru serta teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan.
Tanpa pendidikan, kita tidak akan bisa berpikir secara rasional, tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan tidak bisa berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan moral dan karakter juga sangat penting. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai moral dan karakter yang baik, seperti jujur, rajin, sabar, dan hormat kepada orang lain. Tanpa pendidikan moral dan karakter, pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki tidak akan banyak berarti. Hari ini kita juga merayakan Hari Pendidikan Nasional pada hari ini. Pada hari ini, kita diingatkan tentang pentingnya Pada hari ini, kita diingatkan tentang pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Kita harus berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, agar generasi muda kita dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Demikianlah pidato saya tentang pendidikan. Saya berharap kita semua dapat mendalami pentingnya pendidikan dan berusaha keras untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faiz, siswa, dan pidato selanjutnya akan disampaikan oleh Alfa. Alfa sebagai Kapolri, Alfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang berada di sini. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan keamanan di wilayah Indonesia saat ini kurang kondusif. Seperti hal ini ditandai dengan meningkatnya pencurian dan pembegalan, dan saya juga mendengar masih sering terjadi tawuran tidak hanya antar sekolah anak SMP dan SMA, tetapi juga antar warga atau masyarakat yang notabene di wilayah Indonesia, di wilayah Jakarta. Anak-anak pun tidak luput dari pencurian. Menyikapi hal tersebut, saya selaku Kapolri mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran situasional, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, menjaga kerukunan warga, erat silaturahmi dan kekeluargaan. Kemudian terkait pencurian dan pembegalan, tolong dipahami. Mawas diri, hindari daerah berbahaya, pilih jalan aman, jangan pamer atau flexing. Waspada saat di tempat ramai, gunakan transportasi resmi dan komunikasi dengan orang terdekat. Tidak semestinya kita memperhatikan juga lingkungan sekitar. Apakah lingkungan tersebut suka ada pencurian dan pembegalan, maka lakukan langkah-langkah antisipasi di atas. Mudah-mudahan ke depan situasinya makin kondusif. Dan demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naura. Lalu terima kasih kepada Alfa selaku Polri. Pidato selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura selaku murid dari Sekolah Indonesia Bogor. Hadirin sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah nilai yang mendalam dan krusial dalam kehidupan kita, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah konsep kosong, melainkan landasan yang membentuk esensi kita sebagai makhluk sosial. Dalam berbagai dinamika kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada pilihan menjadi manusiawi atau terbuai oleh ego dan kepentingan pribadi. Namun, mari kita selalu ingat bahwa kekuatan
persahabatan sejati terdekat kemudian kita terhadap sesama. Jangan mendorong kita untuk melihat di luar perbedaan dan merangkul keberagaman. Saat kita melihat orang dalam kesulitan, tangan kita terus memberikan bantuan. Saat kita menyadari ketidakadilan, suara kita tentang keadilan. Tidak hanya tentang tindakan nyata kemanusiaan juga tercermin dalam kata-kata kita. Dalam cara kita berbicara dan mendengarkan, mari kita bangun jembatan dengan bahasa yang menginspirasi, penuh mengerti dan mendukung. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki perjuangan dan cerita masing-masing. Sebagai masyarakat, kita terbagi tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat tumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, mari kita jadikan kemanusiaan sebagai kompas dalam setiap langkah kita. Melalui tindakan kecil sehari-hari, kita bisa menjadi agen perubahan positif. Mari bersama-sama membentuk dunia di mana cinta, empati, dan keadilan menyatu dalam harmoni. Sekian dari pidato saya. Terima kasih. Terima kasih Naura. Selanjutnya pidato terakhir akan disampaikan oleh Gabriel selaku Udah siswa aja sama Ik ya. jadi apa? Bapak Gabriel dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi hari ini saya akan pidato Selamat pagi semua dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan bukan untuk menerima ide-ide konsep baru. Itu makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itu yang akan membukakan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusia cerdas, maka dia mempunyai kebijaksanaan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai dan teknologi. Budaya baru itu yang menjadi kontrak budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat budaya alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya mulai pendidikan yang tertata rapi, pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bijak dan menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi
Indonesia baru. Hal ini nampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi proses kekurangan tanaman pendidikan terselesaikan masalah sarana pendidikan yang tidak memadai muncul dan muncul persoalan agar semangat direkam. Kekurangan tentang pendidikan, biaya pendidikan. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadi bangsa yang terus melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan mencari. Namun untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Para guru pun diharap mulai mengubah cara belajar kepada siswa. Para guru penting tidak boleh lagi memberikan tekanan pada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan soal pilihan ganda karena bisa mendapat pada pembentukan kepribadian. Peran pendidikan sebagai pemberdayaan harus secara sadar menyampaikan peserta pendidik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses memberdaya menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan jiwa intensi mengamalkan pernyataan dari
Baik, anak-anak semua, terima kasih pidato untuk hari ini. Nah, Bapak tadi sudah lihat kalian menampilkannya dengan sangat baik. Yeay. Perlu ditingkatkan lagi. Pertama berkaitan dengan memahami apa yang kalian sampaikan. Kedua, kalian percaya diri. Ya. Pede wajib. Dan yang ketiga, baca dengan tenang, senang, dan lancar. Seperti itu. Tadi beberapa sudah sangat baik dan masih ada yang masih terbata-bata. Latihan terus dan kalian pasti bisa untuk menyampaikan, karena apa yang kalian ucapkan itu memiliki nilai, ya, memiliki arti, memiliki apa lagi? Pesan. Selanjutnya memiliki apa lagi? Himbauan, ajakan tadi yang berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan pentingnya pendidikan, berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan apa lagi tadi? Ada yang belum Bapak sebut? Berkaitan dengan teknologi. Ya, Bapak mendengarkan dengan baik. Walaupun tadi ada beberapa yang asik dengan handphonenya, dengan tripod, dengan banyak hal, ya. Nah, selain itu Bapak juga melihat di sini adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Nanti kalau Bapak misalnya bertanya, kalian paham juga, karena apa yang disampaikan oleh teman kalian pasti memiliki nilai, ya. Baik, untuk pertemuan hari ini masih ada 1 jam lagi. Ya, terima kasih untuk tepuk tangan kalian semua. Selanjutnya